Halo sobat, balik lagi dengan gua Dendi Mulyadi, dan kali ini gua akan menemani kalian semua, khususnya yaitu di channelnya Bang Dendi tentunya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyempetin waktunya dan mampir di channelnya Bang Dendi. Dan kali ini gua akan membawakan kabar-kabar dan mengungkap berita-berita viral yang lagi viral. Jadi buat teman-teman semua, stay tune terus di channelnya Bang Dendi Mulyadi, oke guys? Nah, jangan kemana-mana, kali ini gue akan mereaction yaitu yang berjudul Jordi Onsu akhirnya bongkar fakta isu pesugihan dari Sarwenda ternyata begini. Wow, ternyata apa yang diungkap Jordi Onsu, penasaran kan? Nah, untuk informasinya itu sumbernya dari RRMP ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, mari kita gaskan saja ke video tersebut, oke? Check it out. Serahan lah, mandat lah, ini itulah segala macem gitu kan. Karena menurut kabar yang beredar. Nah, jadi buat teman-teman semua sambil ngopinya guys, biar kalian gak gagal paham untuk menonton video tersebut. Gue mah gue iyain aja dulu nih, ya. Nanti katanya kalau nyuruh dulu suka bisa dikawinin apa enggak sama sendirinya. Oh, uangnya bakal nggak berhenti. Cita-cita zaman dulu dong, yang nggak lo yang katanya ada mobil box nanti duit. Tapi ini tujuan lu iseng ya, bukan emang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel RRMP Entertainment. Belakangan ini, nama Sarwenda kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bukan karena karya terbaru ataupun aktivitasnya di dunia hiburan, melainkan karena muncul isu yang mengaitkannya dengan praktik pesugihan setelah beredarnya video kunjungannya ke kawasan Gunung Kawi. Kabar tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Potongan video yang beredar memunculkan berbagai spekulasi. Tidak sedikit warganet yang langsung mengaitkan kunjungan Sarwenda dengan cerita-cerita mistis yang selama ini melekat pada Gunung Kawi. Namun, benarkah semua tudingan itu? Di tengah ramainya pemberitaan, Jordi Onsu akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan yang menurutnya perlu diketahui publik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang semakin luas. Menurut Jordi, dirinya mengetahui secara langsung alasan kedatangan Sarwenda ke Gunung Kawi. Bahkan, ia ikut mendampingi selama kegiatan berlangsung sehingga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lokasi. Jordi menegaskan bahwa kunjungan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ritual pesugihan ataupun aktivitas mistis seperti yang ramai diperbincangkan. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama mereka datang ke sana adalah untuk keperluan pekerjaan, yakni proses syuting sebuah podcast. Karena itu, menurut Jordi, sangat disayangkan apabila potongan-potongan video yang beredar kemudian menimbulkan asumsi yang berbeda dari kenyataan. Fakta lain yang diungkap Jordi adalah bahwa Sarwenda bahkan sempat tidak berencana datang ke lokasi tersebut. Namun karena mendapat undangan sebagai narasumber dalam program yang sedang diproduksi, akhirnya ia memutuskan untuk hadir dan menjalani proses syuting seperti biasa. Penjelasan Jordi ini sekaligus membantah berbagai tuduhan yang selama beberapa hari terakhir ramai dibicarakan warganet. Di sisi lain, Sarwenda juga memberikan tanggapannya mengenai isu yang menyeret namanya. Ia mengaku cukup terkejut ketika mengetahui dirinya dikaitkan dengan praktik pesugihan. Menurutnya, tuduhan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Sarwenda mengaku heran mengapa sebuah kunjungan yang dilakukan untuk pekerjaan justru berkembang menjadi isu yang jauh berbeda. Ia juga tidak menyangka bahwa potongan video yang beredar dapat memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru di era media sosial. Sebuah video berdurasi singkat seringkali diunggah tanpa penjelasan lengkap mengenai konteksnya. Akibatnya, banyak orang menarik kesimpulan sendiri berdasarkan potongan informasi yang mereka lihat. Dalam kasus Sarwenda, lokasi Gunung Kawi menjadi salah satu alasan mengapa isu tersebut cepat berkembang. Gunung Kawi memang dikenal memiliki sejarah dan berbagai cerita yang berkembang di masyarakat.
Sebagian orang datang ke kawasan tersebut untuk berziarah, ada pula yang berwisata religi, sementara sebagian lainnya mengaitkannya dengan berbagai mitos yang sudah lama beredar. Namun, fakta bahwa seseorang berkunjung ke lokasi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa orang tersebut melakukan praktik tertentu. Setiap kunjungan bisa memiliki tujuan yang berbeda, termasuk untuk kegiatan dokumentasi, wisata, liputan, maupun produksi konten. Karena itulah, Jordi merasa perlu memberikan klarifikasi agar publik mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ia berharap masyarakat tidak langsung mempercayai berbagai informasi yang belum memiliki bukti kuat. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, kabar yang belum terverifikasi memang sangat mudah menyebar, apalagi jika melibatkan nama seorang figur publik yang sudah dikenal luas. Tidak sedikit warganet yang kemudian ikut memberikan komentar tanpa mengetahui kronologi sebenarnya. Sebagian mempercayai isu tersebut, sementara yang lain memilih menunggu klarifikasi dari pihak terkait. Setelah Jordi dan Sarwendah menyampaikan penjelasan mereka, banyak pula netizen yang mulai mengingatkan pentingnya melihat informasi secara utuh sebelum menyimpulkan sesuatu. Sampai saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Sarwendah melakukan praktik pesugihan sebagaimana yang ramai dituduhkan. Sebaliknya, penjelasan dari Jordi menyebut bahwa seluruh aktivitas di Gunung Kawi merupakan bagian dari agenda pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi secara bijak. Tidak semua potongan video mampu menjelaskan keseluruhan peristiwa, sehingga penting untuk menunggu penjelasan dari pihak yang terlibat sebelum menarik kesimpulan. Bagaimana menurut kalian mengenai klarifikasi yang disampaikan Jordi Onsu? Nah, jadi seperti itu penjelasan dalam video tersebut yang gue simak dan gue cerna gitu. Dan buat teman-teman semua juga, tentunya jangan pernah menonton dari sumber yang sepotong-sepotong atau sepintas-sepintas, dikarenakan akan membuat gagal paham dan salah paham tentang video tersebut ya guys ya. Dan di situ katanya di dalam video tersebut Jordi Onsu itu ada program ya untuk TV gitu, untuk datang ke Gunung Kawi katanya. Dan itu juga belum termasuk dari Jordinya langsung mengungkapkan semuanya gitu di podcastnya siapa tadi gitu. Nah, mungkin untuk videonya gua segini dulu aja. See you next time di video-video gua terbaru, dan tunggu lagi buat teman-teman semuanya juga ya. Dan terima kasih banyak yang sudah supportnya juga, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, dan share-nya ya buat teman-teman semua. Dan bila mana ada perkataan gue yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.